Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu-ibu. Kita masuk ke kitab sujud sahwi. Itu tentang sujud sahwi. Bab ma jaa'a bis sahwi idza qama min rak'atil fardhah. Bab tentang sujud sahwi apabila bangkit dari 2 rakaat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya sujud lupa ya. Mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i berpendapat hukumnya sunnah. Sementara Malikiyah memberikan perincian. Kalau itu karena kekurangan jumlah rakaat, maka wajib. Tapi kalau kelebihan jumlah rakaat, maka tidak wajib. Sedangkan Hanabilah memberikan perincian juga, yaitu apabila yang ditinggalkan itu adalah rukun, ya, apabila yang ditinggalkan itu adalah rukun, di mana kalau ditinggalkan secara sengaja membatalkan sholatnya, maka pada waktu itu wajib sujud sahwi kalau lupa. Adapun kalau itu bukan rukun, artinya kalau dilakukan secara sengaja tidak menyebabkan sholatnya batal, maka itu tidak wajib. Sedangkan Hanafiyah pendapatnya bahwa sujud sahwi itu wajib semuanya. Hanafiyah berpendapat bahwa sujud sahwi itu wajib semuanya. Pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, dan insyaallah ini pendapat yang paling kuat ya, itu mazhab Imam Ahmad Hanabilah. Itu dibedakan antara perkara yang apabila dilakukan secara sengaja bisa membatalkan sholat, maka kalau lupa, maka pada waktu itu wajib untuk sujud sahwi. Adapun kalau perkara yang apabila dilakukan secara sengaja itu tidak batal sholatnya, maka tidak wajib sujud sahwi. Apa contoh yang apabila kita lakukan secara sengaja batal sholatnya? Contohnya baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah pendapat yang paling kuat itu rukun. Orang yang sengaja meninggalkan baca surat Al-Fatihah, batal tidak sholatnya? Batal. Maka kalau ada orang yang lupa baca surat Al-Fatihah, ya, maka pada waktu itu dia wajib menambah 1 rakaat lagi, lalu sujud sahwi.
Demikian pula ruku. Ruku termasuk rukun sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan ruku secara sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa ruku, langsung sujud aja, maka rakaat yang tidak ada rukunya ini kelupaan tidak dianggap. Ditambah 1 rakaat lalu sujud sahwi wajib. Demikian pula tahiyat awal. Tahiyat awal kalau ditinggalkan secara sengaja bisa batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa tahiyat awal, ya, maka pada waktu itu dia wajib sujud sahwi. Adapun kalau misalnya, ya, perbuatan tersebut apabila sengaja dilakukan dalam sholat tidak membuat batal sholatnya, maka kata Imam Ahmad tidak wajib sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya kalau ibu-ibu ruku kemudian lupa baca Subhana Rabbiyal Azim, lupa baca bacaan ruku karena ngalamun, entah itu mikirin siapa kali. Jadi pas ruku nggak baca apa-apa. Maka yang seperti ini sunan qauliyah seperti itu kata Imam Ahmad, kalaupun ditinggalkan maka itu tidak membuat sholatnya tidak sah, tetap sah sholatnya. Maka sujud sahwi pada waktu itu menurut Imam Ahmad tidak wajib. Ya, sujud sahwi saat itu tidak wajib. Allahu a'lam. Kemudian terjadi lagi perbedaan pendapat para ulama, apakah sujud sahwi itu sebelum salam semuanya, atau semuanya setelah salam, atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan semuanya sebelum salam. Sebagian mengatakan semuanya setelah salam. Sebagian lagi mengatakan kalau itu kelebihan, maka setelah salam. Kalau itu kekurangan, maka sebelum salam. Ya, sebagian lagi mengatakan sesuai yang ditunjukkan oleh dalil. Yang menurut dalil sebelum salam, sebelum salam. Yang menurut dalil setelah salam, ya kita lakukan sesuai dalil. Adapun yang tidak ada dalilnya, bagaimana? Ya, sebagian mengatakan kalau itu kelebihan, ya udah sebelum salam, setelah salam. Sebagian mengatakan diberikan pilihan antara setelah salam atau sebelum apa? Salam. Aslinya beliau membawakan bab ma jaa fi sahwi idza qama min raka'atil fardhah. Bab tentang sujud sahwi apabila bangun dari 2 rakaat. Di sini tidak disebutkan hadisnya, kita akan bacakan hadisnya dari Sahih Bukhari yang asli. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik bin Anas. An Ibn Shihab yaitu Az-Zuhri. An Abdurrahman ibn Hurmuz yaitu Al-A'raj. Al-A'raj itu artinya si pincang. Ya. Padahal sebetulnya memberikan gelar kepada seseorang tuh dengan gelar-gelar yang tidak baik tidak boleh sebetulnya. Tapi para ulama ya memberikan kepada Abdurrahman bin Hurmuz ini gelar Al-A'raj karena memang dia pincang kakinya. Untuk apa? Untuk membedakan antara dia dengan perawi yang lain yang kebetulan namanya sama. Seperti ini kata para ulama boleh, nggak apa-apa. Dari Abdullah bin Buhainah, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, "Shallalana Rasulullah SAW raka'atain min ba'di salawat. Thumma qama falam yajlis.
Faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbar qabla at-taslim. Fasajada sajadataini wa huwa jalisun thumma sallam. Rasulullah SAW pernah sholat mengimami kami 2 rakaat dari sebagian sholat. Kemudian beliau langsung berdiri, tidak duduk tahiyat. Artinya beliau sholat 4 rakaat ya. Pas di rakaat kedua ya, kan tahiyat awal tuh. Rupanya beliau lupa. Beliau langsung berdiri. Ya. Enggak tahiyat awal. Maka orang-orang pun berdirilah bersama Rasulullah SAW. Karena memang sunnahnya Pak, disebutkan dalam Abu Daud, apabila seseorang berdiri kata Rasulullah, ya, dan lupa tahiyat awal, wastatamma qa'iman, dan sudah sempurna berdirinya, fala yajlis, maka saat itu tidak boleh ia duduk lagi. Fa illam yastatim qa'iman, tapi kalau berdirinya belum sempurna, baru mau naik, ingat, fal yajlis, hendaklah ia duduk. Nah kalau kita sudah berdiri secara sempurna, lupa tahiyat, makmum mengucapkan subhanallah, subhanallah. Sementara kita sudah berdiri secara sempurna, kata Rasulullah tidak boleh duduk lagi. Ya. Makanya pernah Abdullah bin Mas'ud pernah juga lupa untuk tahiyat awal. Maka makmum di belakang mengingatkan subhanallah. Maka Abdullah bin Mas'ud berisyarat supaya bangun. Ya. Maka bangunlah. Makmum wajib ikut bangun. Falamma qada salatahu, ketika Rasulullah telah menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami menunggu salamnya, kabbar, beliau pun kemudian bertakbir sebelum salam. Fasajada sajadatain, maka beliau pun sujud 2 kali sujud. Dalam keadaan beliau duduk, kemudian beliau pun salam lagi. Nah ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lupa duduk tahiyat awal, ya, maka pada waktu itu kita lihat, kalau kita sudah berdiri dengan sempurna, tidak boleh duduk lagi. Kalau kita belum sempurna, maka wajib duduk lagi. Nah ketika kita sudah sempurna, berarti kita tidak boleh duduk tuh. Maka kita ganti dengan sujud sahwi. Kapan? Yaitu sebelum salam. Tapi kalau kita mau berdiri, ingat, belum tahiyat, langsung duduk lagi. Apakah sujud sahwi? Jawab tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang kurang. Sudah pas. Ya. Nah ini bebas sekalian ya. Kemudian ya, hadis ini ia menunjukkan bahwa sujud sahwi apabila lupa dari tahiyat awal itu tempatnya sebelum salam. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan. Kita masuk ke bab berikutnya, bab idza shalla khamsan. Bab apabila salatnya 5 rakaat. Nah, kelebihan nih. Tidak disebutkan hadisnya, kita akan bacakan hadisnya. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW shalla adh-dhuhra khamsan. Faqila lahu azida fi shalah,
Faqala wa madza? Qala shallaita khamsan. Fasajada sajadataini ba'da ma sallam. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah SAW pernah sholat duhur 5 rakaat kelupaan. Lalu ditanyalah kepada Rasulullah SAW, apakah sholat ditambah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, memang kenapa? Ya. Engkau tadi sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Maka mendengar itu Rasulullah pun langsung sujud 2 kali apa? Sujud. Kemudian salam. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi hadis ini menunjukkan ibu-ibu bahwa kalau kita kelebihan jumlah rakaat, ya, baru ingat setelah salam, maka pada waktu itu apa? Ya, pada waktu itu kita langsung sujud 2 kali sujud. Kemudian setelah itu salam. Nah, permasalahannya begini. Kita udah salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar. Di pasar baru ingat loh, tadi kayaknya saya sholat 5 rakaat, gimana itu? Maka yang seperti ini bagaimana? Apakah dia mengulangi sholatnya? Jawab tidak perlu. Sudah sah. Ya. Ini bebas kalian. Bab idza sallama fi rak'ataini aw fi thalath fasajada sajadataini mithla sujudi shalah aw atwal. Bab apabila salam di 2 rakaat atau di 3 rakaat, maka hendaklah ia sujud 2 kali seperti sujud sholat atau lebih panjang lagi. Hadis 599. Qala Sa'ad bin Ibrahim ra'aitu Urwah ibn Zubair. Iya. Tidak disebutkan di sini hadisnya ibu-ibu. Kita akan bacakan dulu hadisnya. Iya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra aw al-'asra fasallam. Faqala lahu dhul yadayn as-salah ya Rasulullah. Ana qasad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ahaqqun ma yaqulu? Qalu na'am. Fasalla rak'ataini ukhrayaini thumma sajada sajadatain. Qala Sa'ad wa ra'aitu Urwa ibn Zubair shalla min al-maghrib rak'ataini. Fasallam wa takallam thumma shalla ma baqiya wa sajada sajadatain. Wa qala hakadha fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW pernah sholat zuhur atau asar. Lalu beliau lupa. Beliau salam di rakaat kedua. Dia sholat zuhur dan asarnya, sholat zuhur atau asarnya itu lupa. Nabi SAW hanya melakukan 2 rakaat saja. Lalu kemudian Dzul Yadain, Dzul Yadain berdiri. Lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat sudah dikurangi jumlah rakaatnya? Ya, dalam satu arti yang lain, hai Rasulullah, apakah sholat sudah dikurangi atau engkau lupa? Kata Rasulullah, tidak dikurangi juga tidak lupa. Kata Dzul Yadain, bala nasita ya Rasulullah, engkau lupa ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya, ahaqqun ma yaqul?
apakah yang diucapkan oleh Dzulyaden benar? Maka para sahabat pun berkata benar. Maka beliau pun sholat 2 rakaat, ya, sisanya. Kemudian beliau pun sujud 2 kali sujud. Ya, kapan? Ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan sebelum salam. Riwayat yang lain mengatakan setelah salam. Ya. Berkata Sa'ad, dan aku pernah melihat Urwah ibnu Zubair sholat maghrib. Lalu beliau mengucapkan salam di rakaat yang kedua, lupa. Dan sempat berbicara juga. Kemudian beliau pun diingatkan, kemudian beliau pun sholat 1 rakaat yang tersisa. Dan beliau pun sujud 2 kali sujud. Lalu Urwah berkata, demikian Nabi SAW melakukannya. Hadis ini dulu kita pernah bahas, ya. Kita ambil faidah hadis ini, nggak apa-apa. Ya, hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, itu kalau kita lupa, misalnya kita sholat duhur, pas kita salam di rakaat yang kedua atau ketiga misalnya, karena mungkin banyak pikiran, ya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Pikirannya sudah selesai, padahal baru 2 rakaat. Lalu kemudian kita diingetin bahwa kita kekurangan, maka pada waktu itu bagaimana kita lakukan? Kita langsung tambah 2 rakaat. Ini kata para ulama kalau jedanya belum panjang. Adapun kalau jedanya panjang, ya, misalnya setengah jam setelah selesai sholat 2 rakaat, setengah jam kemudian baru ingat, loh kak tadi baru 2 rakaat. Maka pada waktu itu kalau jedanya panjang, kata para ulama, wajib dia mengulangi sholatnya dari awal. Dia wajib mengulangi sholatnya dari awal. Tapi kalau jedanya belum panjang, seperti halnya Nabi SAW, bahkan sebutkan dalam hadis, Nabi setelah salam 2 rakaat, beliau kemudian berdiri di depan masjid. Lalu para sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, ya, engkau kurang 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW pun kemudian langsung menambah 2 rakaat yang tersisa. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Boleh juga setelah salam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya yang dulu pernah kita sampaikan juga, ya, sebetulnya sudah kita bahas hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan sholat kalau pembicaraannya ringan. Karena itu terjadi perbincangan. Dzulyaden berkata, ya Rasulullah, engkau lupa atau sholat sudah dikurangi? Kata Rasulullah, enggak lupa, juga enggak dikurangi sholatnya. Engkau lupa ya Rasulullah. Nah, terjadi perbincangan, tuh lihat. Ya, seperti ini tidak membatalkan sholat, tidak. Kalau hal itu membatalkan sholat, tentu Nabi SAW akan mengulangi sholatnya dari apa? Dari awal. Iya. Ini hadis pernah kita bahas, ya, pada beberapa pertemuan yang lalu. Kita masuk ke bab berikutnya, bab malam yatasyahhad fi sajadatai sahwi. Bab tidak tasyahud setelah sujud sahwi. Wasallama Anas wal Hasan walam yatasyahada. Wa qala Qatadah la yatasyahad. Anas, demikian pula Al-Hasan Al-Basri, keduanya
mengucapkan salam dan tidak tasyahud. Berkata Qatadah, tidak tasyahud. Maksudnya begini, Bu, kalau habis selesai sujud sahwi 2 kali, apakah tasyahud apa enggak gitu loh. Iya. Di sini Imam Bukhari merajihkan bahwa tidak perlu tasyahud lagi. Dan ini pendapat jumhur ulama. Iya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat tasyahud. Dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat juga mengatakan hendaknya tasyahud. Dan juga pendapat sebagian Malikiyah. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur, ya, bahwa tidak perlu tasyahud. Ya. Sementara Imam Muzani dalam Mukhtasarnya mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, apabila sujudnya setelah salam hendaknya tasyahud. Adapun kalau sujudnya sebelum salam maka ia tidak perlu tasyahud lagi. Akan tetapi sudah kita sebutkan tadi, pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, yaitu tidak perlu lagi tasyahud setelah sujud sahwi, baik sebelum salam maupun setelah salam. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ketika Nabi SAW sholat 5 rakaat lupa, maka beliau pun sujud sahwi 2 kali dan tidak salam. Tidak disebutkan di situ Nabi SAW salam. Adapun riwayat yang menyebutkan adanya tasyahud itu riwayat yang syadz, riwayat yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Di sini beliau tidak menyebutkan hadisnya, kita akan sebutkan hadisnya, masih hadis yang tadi sebetulnya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW insarafa min athnatain wa qala lahu dhul yadain aqasuratis shalah am nasita ya Rasulullah faqala Rasulullah SAW asadaqa dhul yadain faqala an-nas na'am faqama Rasulullah SAW fasalla athnataini ukhrayaini thumma sallam thumma kabbar fasajada mithla sujudi aw atwal thumma rafa'. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat hanya 2 rakaat saja. Lalu Dzul Yadain berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi jumlahnya atau engkau lupa? Kata Rasulullah, tidak. Engkau lupa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah benar yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Maka orang-orang berkata benar. Maka Rasulullah SAW pun kemudian sholat 2 rakaat yang tersisa. Kemudian salam, kemudian takbir. Kemudian beliau pun sujud sahwi sama dengan sujudnya dalam sholat atau bahkan lebih panjang lagi. Kemudian beliau pun angkat lagi. Dan beliau sujud 2 kali. Ya. Dan tidak ada tasyahud. Ya, tidak ada tasyahud. Jadi di sini menunjukkan ibu-ibu bahwa tidak ada tasyahud setelah apa? Sujud sahwi, ya. Dan itu pendapat jumhur dan itu pendapat yang paling kuat sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis ke-600 an Salamah bin Alqamah qala qultu li Muhammad fi sajdatay sahwi tasyahud qala laysa fi hadits Abi Hurairah. Dari Salamah bin Alqamah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad, ya, Muhammad bin Sirin maksudnya, seorang tabi'in, ya. Apakah setelah sujud sahwi ada tasyahud? Kata Muhammad bin Sirin, tidak ada dalam hadis Abu Hurairah. Artinya dalam hadis Abu Hurairah tadi tidak disebutkan adanya tasyahud. Kalau ada tasyahud, tentu Abu Hurairah akan menyebutkannya. Iya.
Bab yukabbir fi sajadatai sahwi. Bab bertakbir saat mau sujud sahwi. Artinya disyariatkan. Tidak disebutkan hadisnya, namun kita akan bacakan dari kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Hafiz bin Umar qala haddatsana Yazid bin Ibrahim an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Masih hadis yang sama dengan yang tadi, itu hadis Dzul Yadain. Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi qala Muhammad wa aktsaru dhanni al-'asr rak'atain. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW sholat salah satu sholat siang, yaitu zuhur atau asar. Berkata Muhammad bin Sirin, dugaan kuatku yaitu sholat asar. Dan beliau sholat hanya 2 rakaat saja, kemudian salam. Kemudian beliau bangunlah menuju kayu yang ada di depan masjid. Dan beliau pun meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Dalam suatu riwayat ada tambahan seakan-akan beliau terlihat marah. Sementara di belakangnya ada makmum, ada Abu Bakar dan Umar. Dan keduanya merasa enggan untuk mengingatkan Rasulullah SAW. Ya, keduanya enggan untuk mengajak bicara Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang cepat-cepat keluar telah keluar dan berkata, apakah sholat telah dikurangi? Dan ada seorang laki-laki yang Nabi SAW memanggilnya dengan Dzul Yadain. Kenapa? Karena tangannya panjang. Maka Dzul Yadain berkata, ya Rasulullah, engkau lupa atau sholat telah dikurangi? Kata Rasulullah, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Kata Dzul Yadain, engkau lupa ya Rasulullah. Maka beliau pun sholatlah 2 rakaat yang tersisa. Kemudian salam, kemudian beliau takbir. Berarti di sini beliau sujud sahwi setelah apa? Salam. Kemudian bertakbir, lalu sujud seperti sujudnya atau lebih panjang lagi. Kemudian mengangkat kepalanya, kemudian takbir. Ya, mengangkat tangannya, lalu bertakbir. Kemudian beliau sujud lagi dan bertakbir. Lalu sujud seperti sujud sholatnya atau lebih panjang lagi. Kemudian mengangkat lagi, ya saraya bertakbir. Lalu salam. Ya. Sementara dalam riwayat Ibnu Syihab mengatakan bahwa Nabi SAW salam, ya, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi ada 2 riwayat, ya. Satu riwayat mengatakan setelah salam. Sementara riwayat yang lain mengatakan sebelum salam. Jadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Mana yang paling kuat riwayat-riwayat tersebut? Apakah riwayat sebelum salam ataukah riwayat setelah apa? Salam. Sementara ya, kisahnya hanya sekali saja. Sehingga pada waktu itu ya terjadi ikhtilaf mana yang lebih kuat dalam masalah ini. Baik, ibu-ibu sekalian,
Hadis ini sudah kita bahas tadi, ya, tentang masalah mana yang paling kuat. Apakah riwayat setelah salam atau sebelum salam, nanti saya akan pelajari lagi Ibu-ibu. Saya belum sempat pelajari lagi. Namun sebagian ulama merajihkan sebelum salam. Baik, kita lanjutkan. Bab idza lam yadri kam shalla thalathan aw arba'an sajada sajadataini wa huwa jalis. Apabila dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, 3 rakaat atau 4 rakaat, bingung dia, maka hendaklah dia sujud sahwi sebelum salam. Di sini ya, beliau tidak menyebutkan hadisnya, kita akan bacakan hadisnya. Haddatsana Mu'ad bin Fadalah qala haddatsana Hisham ibnu Abi Abdillah ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW idza nudiya bis salati adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma'al adhan فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثبيب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل رجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, setan pergi sambil kentut sampai dia tidak mendengarkan azan. Apabila azan telah selesai, setan datang. Apabila dikumandangkan iqamah, pergi lagi setan. Apabila telah selesai iqamah, datang lagi. Lalu ia pun menggoda orang yang sholat sehingga dia mengingatkan ya orang sholat itu kepada sesuatu. Setan berkata, ingat ini, ingat itu. Maka ia pun ingat sesuatu yang sebelumnya tidak ingat. Sehingga seseorang itu tidak tahu dia sudah berapa rakaat sholat. Ya, apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Bingung. Maka pada waktu itu hendaklah ia sujud 2 kali sujud. Tapi tidak dijelaskan dalam riwayat ini, Ibu, kapan sujudnya, setelah salam apa sebelum salam. Dalam riwayat yang lain disebutkan secara tegas sebelum salam. Ya. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW sabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi," apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, "Ashalla thalathan am arba'an," apakah dia sholatnya 3 atau 4, ya falyabni ala mastayqan, hendaklah ia ambil yang yakin. Yang yakin berapa? 3. Yang ragu berapa? 4. Berarti buang yang ragu, ambil yang yakin. Tsumma yasjud ya sajadataini qabla an yusalli. Kemudian hendaklah dia sujud 2 rakaat, 2 kali sujud sebelum salam. Ya. Nah, ini Bu. Namun sudah pernah kita sampaikan Ibu, ya, bahwa kalau kita terjadi keraguan dalam sholat kita, apakah 2 atau 3, kita ragu nih 2 atau 3, maka ini ada dua cara yang disebutkan dalam hadis. Cara yang pertama yaitu mengingat-ingat dan menggunakan dugaan yang kuat. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Nabi SAW sabda, "Idza asyakka ahadukum ya ashalla ya salatan am arba'an falyataharras shawab." Apabila salah seorang dari kalian syakka, ragu, apakah ia sholat 3 atau 4,
hendaklah dia cari dulu yang benar. Dengan cara apa? Mengingat-ingat. Kalau ternyata kuat dugaannya bahwa dia sudah 4 rakaat, maka gunakan dugaan kuat itu, lalu sujud sahwinya setelah salam. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat, seingat saya kayaknya tadi di rakaat ketiga saya dahem. Mulai dugaan kuat apa? Muncul. Berarti saya sekarang di rakaat keempat nih. Tapi belum sampai kepada derajat yakin. Baru dugaan yang apa? Kuat. Maka pada waktu itu boleh tidak kita menggunakan dugaan yang kuat tadi? Boleh. Bahkan Nabi menyuruhnya. Dugaan kuat saya ini 4 rakaat. Ya sudah. Gunakan dugaan kuat, setelah itu sujud sahwinya setelah apa? Salam. Yang kedua tadi yang sudah kita sebutkan, setelah diingat-ingat, nggak ingat juga, masih tetap ragu. Antara 3 atau 4, 3 apa 4, 3 atau 4. Maka pada waktu itu buang yang ragu. Yang ragu berapa? 4. Ambil yang yakin. Yang yakin berapa? 3. Lalu kemudian dia tambah 1 rakaat lagi, lalu sujud sahwi sebelum salam. Ya. Sujud sahwi sebelum salam. Nah ini ya Bapak-Ibu sekalian. Ya. Demikian kalau kita terjadi keraguan di dalam sholat kita. Paham ya Bapak-Ibu ya? Baik. Bab as-sahwi fil fardhi wat tatawwu. Bab lupa dalam sholat fardu dan tatawwu. Maksudnya Bapak, Imam Bukhari ingin menjelaskan apakah kalau kita lupa di sholat sunnah sama hukumnya dengan lupa di sholat fardu atau bagaimana? Jumhur ulama berpendapat sama saja, tidak ada bedanya. Sementara sebagian ulama mengatakan beda. Akan tetapi pendapat jumhur itulah yang paling kuat. Tidak ada bedanya antara sholat sunnah maupun sholat apa? Fardu dalam masalah ini. Ya. Karena yang disyariatkan di sholat fardu juga disyariatkan di sholat apa? Sunnah. Ya. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Di sini beliau tidak membawakan hadis wasajada si Ibnu Abbas sajadataini ba'da witrihi. Dan Ibnu Abbas pernah sujud sahwi setelah sholat witir. Artinya ketika beliau sholat witir, lupa. Kemudian beliau pun sujud sahwi setelahnya. Ya, seakan Imam Bukhari dalam hal ini berpihak pada jumhur. Bahwa tidak ada bedanya antara sholat sunnah maupun sholat apa? Fardu. Tidak disebutkan hadisnya, kita bawakan hadisnya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'a syaitan falabasa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajadataini wa huwa jalis. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila berdiri sholat, setan pun datang lalu menggodanya sampai dia tidak tahu apakah dia sholatnya, berapa rakaat dia sholat, dia tidak tahu. Maka apabila salah seorang dari kalian menemukan hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali
dalam keadaan duduk itu sujud sahwi. Ya. Hadis ini mutlak, hadis ini umum. Baik sholat fardu maupun sholat apa? Sunnah. Nabi SAW tidak membedakan. Ya. Kalaulah itu beda, tentu Nabi akan bedakan bahwa ini khusus untuk sholat apa? Fardu. Tapi ketika Nabi menyebutkan secara umum, maka pada waktu itu kaidah usul fikih mengatakan apa, Bu? Hadis yang umum wajib dibawa kepada apa? Keumumannya. Tidak boleh dia khususkan kecuali dengan dalil. Ya. Nah ini Ibu sekalian. Bab idza kallama wa huwa yusalli fa asyara bi yadihi wastama. Bab apabila diajak bicara dalam keadaan sholat, lalu ia berisyarat dengan tangannya dan mendengarkan ucapan orang yang mengajak bicara itu. Artinya kalau kita lagi sholat nih, tahu-tahu teman kita nanya, kunci di mana? Padahal kita lagi sholat. Lalu kita isyarat, melihat, ya situ gitu. Oh, tapi kita nggak ngomong, isyarat doang. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Hadis 601 an Quraib an Ibn Abbas wal Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman bin Azhar radhiyallahu anhum arsaluhu ila Aisyah radhiyallahu anha. Faqalu iqra 'alaiha as-salam minna jami'an wa salha an rak'ataini ba'da salatil 'asri wa qul laha inna ukhbirna annaki tusallinahuma wa qad balaghana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anha. Wa qala Ibnu Abbas wa kuntu adribu an-nas ma'a Umar ibn Khattab anha. Faqala Quraib fadakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha faballagtuha ma arsaluni faqalat sal Salamah. Fakharajtu ilaihim فأخبرتهم بقولها فردوني إلى سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية يبيرة الخادم فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد العصر بعد الظهر فهما هاتان. Dari Quraib bahwa Ibnu Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah, demikian pula Abdurrahman bin Azhar, mengirim Quraisy kepada Aisyah. Ya, mengirim Quraib kepada Aisyah. Mereka berkata, hai Quraib, sampaikan salam kami kepada Aisyah. Tolong tanyakan kepada Aisyah tentang 2 rakaat ya, setelah sholat asar. Katakan kepada Aisyah, kami diberikan kabar bahwa engkau melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar. Sementara yang sampai kepada kami dari Nabi, Rasulullah melarangnya. Gimana itu? Ibnu Abbas berkata, aku bahkan memukul orang-orang bersama Umar bin Khattab, memukul orang yang sholat 2 rakaat setelah asar. Quraib berkata, maka aku pun masuklah ke rumah Aisyah. Lalu aku menyampaikan pesan mereka kepada Aisyah. Maka Aisyah berkata, coba kamu tanya Salamah.
Lalu aku kembali kepada mereka dan mengabarkan ucapan Aisyah tadi. Maka aku pun diperintahkan untuk pergi ke Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata, iya, aku juga mendengar Nabi SAW melarang 2 rakaat setelah asar. Kemudian aku melihat Rasulullah sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian, ya, Rasulullah pernah masuk ke rumahku. Dan waktu itu di sisiku ada beberapa wanita dari Banu Haram, dari kalangan Ansor. Lalu aku menyuruh seorang pembantu untuk pergi kepada Rasulullah SAW yang sedang sholat itu. Aku berkata kepada dia, kamu berdirilah di sisi Rasulullah yang sedang sholat. Katakan kepada Rasulullah, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang dari sholat 2 rakaat setelah asar. Tapi aku melihat engkau sholat 2 rakaat setelah asar. Jika Rasulullah berisyarat kepada kamu dengan tangannya, mundurlah kamu. Maka si jariyah pun pergilah kepada Rasulullah yang sedang sholat itu dan bertanya tentang itu. Maka Rasulullah pun berisyarat dengan tangannya. Mundurlah si jariyah itu, si pembantu wanita ini. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, wahai bintu Abi Umayyah, kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Sesungguhnya ada rombongan dari Abdul Qais datang kepadaku untuk masuk Islam. Dan mereka membuat aku sibuk untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Maka 2 rakaat setelah asar inilah qodoknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar itu sebagai apa? Qodok. Ya. Hadis ini ibu-ibu, kita ambil faidah ibu-ibu. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini ibu-ibu, bahwa para sahabat ketika ada hadis yang muskilah buat mereka, mereka segera bertanya ya kepada yang lebih paham. Dalam hal ini istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Aisyah sholat 2 rakaat setelah apa? Asar. Bahkan dalam satu riwayat, ya, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahku. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahku. Dan Aisyah pun melakukannya. Nah, sampailah itu kepada Ibnu Abbas, kepada Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Azhar. Mereka bingung. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah larangan. Nggak boleh. Tapi kok, ya, Aisyah kok malah melakukannya? Gimana ini? Ya. Maka ibu-ibu sekalian, mereka pun mempertanyakannya untuk tabayun. Istilahnya apa? Tabayun. Dikirimlah seseorang yang bernama Quraib. Pergilah kepada Aisyah. Bapaknya Aisyah, ya, menyuruh untuk bertanya kepada siapa? Ummu Salamah. Kenapa? Karena Ummu Salamah yang langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Berarti Ummu Salamah punya ilmu lebih. Nah, demikian adab ya. Kalau kita ditanya tentang suatu perkara nggak punya ilmunya, dan kita tahu si fulan Ustadz fulan lebih tahu dari kita, punya ilmunya, kita katakan coba tanya Ustadz fulan aja. Iya. Kalau kita terkadang Pak merasa diri wah hebat nih. Iya, pas ditanya nggak tahu jawabannya, maksa-maksain nanya, jawab, akhirnya salah.
Ya, akhirnya menjawab dengan tanpa ilmu, itu dosanya besar itu di sisi Allah. Kalau kita nggak tahu ilmunya, udah mendingan kita katakan coba tanya Ustadz Fulan. Beliau dalam masalah ini lebih paham dari ana. Ya. Begitu adabnya ya, Masya Allah ya, para sahabat itu. Maka kemudian ya, pergilah Quraib kepada Ummu Salamah dan mempertanyakan tentang masalah ini. Rupanya Ummu Salamah bercerita, iya betul, di zaman Rasulullah dulu Rasulullah pernah melakukan itu, lalu aku kirim ya seseorang jariyah untuk bertanya kepada Rasulullah saat itu sedang sholat. Si jariyah itu bertanya ketika Rasulullah sedang sholat. Nah, ini dia yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Iya. Kata Ummu Salamah, kalau Rasulullah berisyarat kepada kamu, kamu mundur. Iya, ternyata benar Rasulullah berisyarat. Berarti itu boleh tidak mengajak bicara orang sholat? Boleh. Buktinya Rasulullah sedang sholat, ditanya sama siapa? Ya. Maka ibu kalau lagi sholat nih, suami nanya, hah, kunci mobil di mana ya? Boleh tidak, Pak? Boleh aja. Orang yang sholat menjawab dengan apa? Dengan isyarat. Nggak boleh dengan jawaban bicara, nggak boleh. Kalau bicara batal. Di mana kuncinya? Di sana tuh, ya batal. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan juga ibu-ibu bolehnya mengqadha sholat sunnah yang terluput. Bolehnya mengqadha sholat sunnah yang apa? Yang terluput. Jadi kalau ibu-ibu tidak sempat sholat ya qobliyah subuh misalnya, boleh tidak diqadha setelah sholat subuh? Boleh. Namun yang lebih utama setelah matahari terbit. Demikian menurut Imam Ahmad. Kalau ibu-ibu misalnya nggak sempat sholat tahajud, padahal biasa sholat tahajud. Qadarullah bangunnya kesiangan. Boleh nggak diqadha di waktu duha? Boleh. Jadi mengqadha sholat sunnah itu diperbolehkan. Iya. Bab yang terakhir, babul isyarah fi shalah. Bab berisyarat dalam sholat. Tidak disebutkan hadisnya, tapi hadisnya sama tadi. Hadisnya panjang banget ya, maaf. Hadis yang lain disebutkan. Itu hadis tentang kisah Abu Bakar yang sholat mengimami manusia, kemudian datang Rasulullah SAW. Dan harusnya pernah kita bacakan dulu itu ya, dan pernah kita syarah juga, dan kita ambil faidah-faidahnya. Itu Rasulullah SAW waktu itu pergi karena ada urusan untuk mendamaikan Banu Amr bin Auf yang tahu terjadi keributan di sana. Lalu masuklah waktu sholat, ditunggu Rasulullah nggak datang juga. Maka Bilal berkata kepada Abu Bakar, engkau mau nggak ya jadi imam? Rasulullah SAW